Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi Mistika Febriani MPD dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Wulandari, Nur Halimah, Rahmat Fajri, dan Charlista Octavia akan memaparkan materi teori pembelajaran Grunwald. Social Learning Theory by Grunwald. Teori ini muncul dari paham behaviorisme. Intinya, perilaku manusia muncul akibat dikondisikan dari luar. Perilaku yang diberikan penguat akan diulang. Perilaku yang diberikan hukuman juga cenderung berhenti. Social learning berarti kita belajar dari lingkup sosial. Lingkungan tidak henti-hentinya mempengaruhi kita. Akan adanya yang kita teruskan atau hentikan dari bentukan sosial yang kita terima. Demikian juga penentuan karir. Hal-hal yang mendapatkan penguatan positif akan mencenderungkan kita memilihnya. Teori social learning tidak terlalu menentukan pengaruh keluarga atau tahapan masa kecil kita. Ini hanya ditentukan masa kini, yakni apa yang kita senangi sekarang sangat ditentukan oleh situasi kita saat ini. B. Konsep dasar. Jika kita bicara mengenai bimbingan karir melalui pendekatan pemilihan karir dengan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Grunwald, Mitchell, dan Gelatz, maka kita harus melihat terlebih dahulu konsep dasar dan latar belakang dari teori belajar sosial itu sendiri yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang telah memperoleh penghargaan APA atau American Psychological Award pada tahun 2004 atas kontribusinya dalam disiplin ilmu psikologi. Bandura memandang bahwa kepribadian harus memperhitungkan konteks sosial di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. Teori belajar sosial dari Bandura ini didasarkan pada konsep saling menentukan, reciprocal determinism, tanpa penguatan atau beyond reinforcement, dan pengaturan diri sendiri atau berpikir, self-regulation atau cognition. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Wulandari. 1. Determinis resiprokal. Ini menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavior, dan lingkungan. 2. Tanpa reinforcement. Ini Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung pada reinforcement, sehingga jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus diberi reinforce satu persatu, bisa jadi individu tidak belajar apapun, maka Bandura memandang individu belajar lewat observasi dan tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. 3. Kognisi dan regulasi diri. Konsep ini mengatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengobservasi lingkungan dan berpikir secara komprehensif. Maka, dengan adanya konsep saling menentukan, yaitu reciprocal determinis, individu bertingkah laku akan bergantung pada reciprocal antara lingkungan dengan kondisi personal, yaitu kognitif, afektif, biological event, yang berujung kepada faktor kognitif pada keyakinan dan pengharapan bahwa dia mampu atau tidak mampu dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Bandura menyebut keyakinan dan pengharapan ini dengan efikasi diri, yaitu self-effication, dan ekspektasi hasil, outcome expectation. Lalu, selanjutnya pemilihan karir dengan pendekatan teori belajar sosial Grunwald. Pendekatan perspektif teori belajar sosial untuk memilih karir yang dikemukakan
dikemukakan oleh John D. Krumboltz dengan kawan-kawan berdasarkan teori belajar sosial yang disusun oleh Albert Bandura pada tahun 1969 yang memiliki peran tentang pengalaman vikarius, pengalaman performansi, regulasi diri, serta adanya reciprocal determinis yang memainkan peran dalam menentukan perilaku antara personal, environment, dan behavior. Dasar dari teori pemilihan karir dari Krumboltz ini memandang bahwa manusia memilih karirnya sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh yang dimiliki hidupnya. Pengalaman dan pengaruh ini termasuk orang tua, guru, hobi, atau ketertarikan yang menggerakkan individu untuk mengenai serta mengeksplorasi pekerjaan yang diasosiasikan dengan elemen dalam hidupnya. Pada awalnya, Krumboltz, Mitchell, dan Gellert 1975 menyusun pendekatan ini sampai pada tahun 1994. Krumboltz melanjutkan pendekatan ini. Menurut pandangan mereka, teori belajar sosial dalam penentuan pilihan merupakan hasil perkembangan secara umum dari perilaku belajar sosial yang diajukan oleh Bandura. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar ini berdiri dari kontak antara analisis kognitif yang positif dan event-event yang menguatkan secara negatif. D. Aplikasi dalam bimbingan konseling karir. Krumboltz dan Becker 1973 mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir, yaitu 1. Menjelaskan masalah dan tujuan. 2. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. 3. Menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. 4. Mengevaluasi ulang tujuan. Menentukan. 5. Menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Masalah karir klien sering berhubungan kepada ketidakmampuan individu untuk membuat pilihan yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan dalam karirnya. Memberikan beberapa poin mengenai masalah klien yang berhubungan dalam konseling karir, yang termasuk dalamnya beberapa kombinasi, yaitu 1. Ketidakjelasan tujuan. 2. Adanya penghalang aktivitas. 3. Adanya kekuatan akan kemungkinan kegagalan. 4. Konflik dalam pilihan. Status dan kegunaan teori Krumboltz 1996 hanya menarik perhatian sebagian kecil peneliti dan praktisi, meskipun banyak yang merekomendasinya. Teori ini cukup atraktif sebagai dasar konseling karir. Dia menolak gagasan tradisional bahwa tujuan konseling karir adalah untuk memilih pekerjaan berdasarkan karakter personal pembuat keputusan. Tetapi, dia menyarankan bahwa tujuannya adalah untuk memfasilitasi perolehan pengetahuan tentang diri dan skill yang dibutuhkan untuk mengenali dunia yang selalu berubah yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Kesimpulan, teori ini muncul dari paham behaviorisme. Intinya, perilaku manusia muncul akibat dikondisikan dari luar. Perilaku yang diberikan penguat atau positif akan diulang. Perilaku yang diberikan hukuman juga cenderung berhenti. Social learning berarti kita belajar dari lingkungan hidup sosial. Lingkungan tidak henti-hentinya mempengaruhi kita, akan ada yang kita teruskan atau hentikan dari bentukan sosial yang kita terima. Bandura memandang bahwa kepribadian harus memperhitungkan konteks sosial di mana tingkah laku itu diperlukan dan dipelihara. Teori belajar sosial dari Bandura ini didasarkan pada konsep saling menentukan atau reciprocal determinism tanpa penguat atau beyond reinforcement dan pengaturan diri sendiri atau berpikir self-regulation. Menurut Bandura, sumber dari efikasi diri ini yaitu 1. Mastery experience atau pengalaman yang telah dikuasai atau pengalaman performansi. 2. Vicarious experience, pengalaman yang disubstitusikan. 3. Social persuasions atau persuasi sosial. 4. Psychological status atau kondisi psikologis. Sedangkan menurut Krumboltz dan Bockir mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir, yaitu 1. Menjelaskan masalah dan tujuan.
2. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. 3. Menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. 4. Mengevaluasi ulang tujuan, menentukan, dan menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Baiklah, semua materi telah kami sampaikan. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.